Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul pengujian hipotesis. Nah, kenapa sih materi ini tuh penting? Itu merupakan salah satu bagian paling utama ya dalam statistika yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Jadi kita akan membahas mengenai pengertian hipotesisnya, tujuannya, jenis-jenisnya, prinsip pengambilan keputusan itu kayak gimana, rumus-rumusnya, taraf kesalahan, serta nanti ada contoh dan pembahasan. Oke, mungkin kita langsung saja. Perkenalan kelompok dulu ya. Kelompok kita itu ada Himatul Sabilah, Darul Luqmani Halfiyah, dan saya Ziyad Sakif Jamaluddin. Oke, kita langsung saja ke materi. Apa sih hipotesis itu? Jadi, secara etimologi, hipotesis berasal dari kata hipo, yang berarti sementara atau lemah, dan tesis yang berarti pernyataan atau teori. Jadi, hipotesis adalah pernyataan sementara yang kebenarannya itu masih harus diuji secara empiris melalui data sampel. Nah, dalam penelitian, hipotesis itu berfungsi sebagai jawaban sementara aja terhadap perumusan masalah yang kita buat. Setelah itu, peneliti akan mengumpulkan data dulu, terus melakukan analisis, lalu menentukan apakah hipotesis di awal itu dapat diterima atau ditolak setelah melakukan penelitian. Oke, tujuan pengujian hipotesis. Nah, tujuan pengujian hipotesis adalah untuk melakukan generalisasi. Kita mengambil data dari sampel, lalu kita menguji apakah hasil tersebut bisa mewakili keadaan populasi secara keseluruhan. Nah, pengujian hipotesis ini juga berkaitan erat dengan tingkat keyakinan. Nah, keyakinan ini kan didasarkan pada seberapa besar peluang hubungan atau perbedaan tersebut terjadi hanya karena kebetulan atau by chance. Nah, logika yang digunakan adalah p-value, yaitu semakin kecil peluang bahwa hasil tersebut terjadi karena kebetulan, maka semakin besar keyakinan kita bahwa hubungan atau perbedaan tersebut memang nyata ada di populasi. Nah, itu sebaliknya, jika peluang terjadinya karena kebetulan itu masih besar, maka kita belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk menyatakan adanya hubungan atau perbedaan. Nah, jadi sederhananya, tujuan pengujian hipotesis adalah membantu peneliti mengambil keputusan ilmiah berdasarkan data yang diperoleh. Oke, kita langsung masuk ke jenis-jenis hipotesis. Nah, dalam pengujiannya, kita selalu memiliki dua pernyataan yang saling berlawanan kan, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kedua hipotesis ini digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan statistik. Mungkin kita langsung masuk saja ke hipotesis pertama, yaitu hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Nah, jadi ini merupakan kondisi awal atau status quo yang akan diuji, dan biasanya hipotesis inilah yang ingin ditolak melalui penelitian. Contohnya, tidak ada hubungan antara kebiasaan merokok ibu dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Artinya, hipotesis nol menyatakan kebiasaan merokok tidak memberikan pengaruh terhadap berat badan bayi. Yang kedua, ada hipotesis alternatif. Ini menyatakan ada perbedaan dan atau ada hubungan ya. Ini biasanya adalah apa yang paling ingin dibuktikan oleh peneliti. Contohnya, ada hubungan antara merokok dengan berat badan bayi, atau ada perbedaan berat badan bayi antara ibu yang merokok dan tidak merokok. Artinya, hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat pengaruh atau perbedaan yang nyata. Jadi kesimpulannya, hipotesis nol dan alternatif itu selalu berpasangan ya. Jika hipotesis nol itu ditolak, maka hipotesis alternatif itu mendapat dukungan dari data penelitian. Lanjut ke prinsip pengambilan keputusan. Nah, keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis itu bergantung pada besarnya perbedaan antara nilai sampel dan nilai hipotesis. Perbedaan besar. Nah, jika perbedaan antara nilai sampel dan nilai hipotesis itu cukup besar, maka semakin kecil peluang bahwa perbedaan tersebut terjadi hanya karena kebetulan.
Jadi dengan kata lain, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Dalam kondisi ini, kita cenderung menolak hipotesis nol. Nah, terus selanjutnya ada perbedaan kecil. Sebaliknya, yaitu jika perbedaannya kecil atau tipis, maka bisa jadi perbedaan tersebut hanya disebabkan oleh faktor kebetulan dalam pengambilan sampel. Artinya, bukti yang dimiliki itu belum cukup kuat untuk menyatakan adanya perubahan atau perbedaan nyata. Nah, dalam kondisi ini, kita itu gagal menolak hipotesis nol. Tapi ada catatan ya, istilah gagal menolak bukan berarti hipotesis nol itu benar ya. Pasti benar, bukan. Tapi hanya menunjukkan bahwa bukti yang kita peroleh itu belum cukup kuat untuk menolaknya. Jadi prinsip pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis ini didasarkan pada seberapa besar perbedaan hasil sampel terhadap nilai hipotesis, serta seberapa besar kemungkinan hasil tersebut terjadi secara kebetulan. Oke, langsung saja ke 3 bentuk rumusan hipotesis. Nah, yang pertama langsung ke hipotesis deskriptif. Itu adalah dugaan tentang nilai satu variabel tunggal tanpa membuat perbandingan atau mencari hubungan, digunakan untuk menguji nilai satu variabel mandiri terhadap satu standar atau nilai tertentu. Jadi itu kita di hipotesis deskriptif ini tuh untuk menguji satu aja, mandiri ya variabelnya, tanpa adanya hubungan dari variabel yang lain. Nah, rumus yang digunakan itu adalah hipotesis 0 mu sama dengan nilai rata sama dengan standar. Mu itu sama dengan mu ya. Terus untuk yang hipotesis alternatif itu mu tidak sama dengan mu, nilai rata itu tidak sama dengan standar. Contoh, sebuah perusahaan lampu mengklaim daya tahan lampunya adalah 800 jam. Hipotesis 0, daya tahan lampu sama dengan 800 jam. Hipotesis alternatif, daya tahan lampu tidak sama dengan 800 jam. Jadi hipotesis 0 menyatakan bahwa klaim perusahaan benar, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa daya tahan lampu itu berbeda dari 800 jam. Jadi itu hipotesis deskriptif itu digunakan ketika peneliti hanya ingin mengetahui apakah suatu nilai variabel itu sesuai dengan standar tertentu. Gitu guys. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu hipotesis komparatif. Nah, jadi hipotesis komparatif itu yang itu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel pada sampel yang berbeda. Artinya hipotesis ini itu digunakan ketika peneliti ingin membandingkan nilai antara dua kelompok atau lebih. Untuk melihat nih apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi fokus utamanya itu adalah membandingkan antara kelompok ya. Nah, rumus yang dipakai itu ada uji dua pihak. Nah, ini hipotesis 0 mu 1 sama dengan mu 2, dan hipotesis alternatifnya mu 1 tidak sama dengan mu 2. Ini tuh untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tanpa melihat arah perbedaannya. Artinya kita hanya ingin mengetahui apakah berbeda atau tidak. Yang kedua ada uji pihak kiri. Rumusnya itu untuk hipotesis 0, mu 1 lebih dari sama dengan mu 2, dan alternatifnya mu 1 kurang dari mu 2. Ini digunakan jika dugaan menunjukkan nilai kelompok pertama itu lebih kecil daripada kelompok kedua. Selanjutnya ada uji pihak kanan. Nolnya, hipotesis nolnya itu mu 1 kurang dari sama dengan mu 2, dan alternatifnya mu 1 lebih dari mu 2. Ini digunakan jika dugaan menunjukkan nilai kelompok pertama itu lebih besar daripada kelompok kedua. Nah, pemilihan jenis uji tergantung pada tujuan penelitian dan arah dugaan yang dibuat oleh si peneliti ini. Nah, contohnya tuh kita ingin mengetahui apakah produktivitas kerja pegawai golongan 1 itu berbeda dengan golongan 2. Maka hipotesisnya adalah hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara golongan 1 dan 2, atau mu 1 sama dengan mu 2. Sedangkan alternatifnya terdapat perbedaan produktivitas kerja antara golongan 1 dan golongan 2, atau mu 1 tidak sama dengan mu 2. Nah, jika hasil pengujian menunjukkan bukti yang cukup kuat, maka hipotesis 0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan produktivitas antara kedua golongan tersebut. Oke, lanjut
ke yang ketiga, yaitu hipotesis asosiatif atau hubungan. Nah, hipotesis asosiatif ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih berbeda yang sama yang sebelumnya. Artinya hipotesis ini digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan, keterkaitan, atau korelasi antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Berbeda dengan komparatif tadi yang membandingkan kelompok, nah asosiatif ini lebih berfokus pada hubungan antara variabel. Sebagai contoh, bentar dulu, kita ke rumusnya dulu. Hipotesis 0 itu P sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan korelasi. Alternatifnya P tidak sama dengan 0, artinya ada hubungan atau korelasi. Contohnya, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja pegawai? Hipotesis 0 menyatakan tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja atau P sama dengan 0. Sedangkan alternatif menyatakan ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja atau P tidak sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi itu jika nilai P itu sama dengan 0, maka kedua variabel dianggap tidak memiliki hubungan. Namun jika nilainya tidak sama dengan 0, maka terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Seperti itu, guys. Kita lanjut ke taraf kesalahan. Nah, taraf kesalahan itu sering disimbolkan dengan A atau alfa. Ini adalah besarnya peluang penelitian untuk membuat kesalahan dalam menolak hipotesis yang seharusnya benar. Biasanya diterapkan sebesar 1%, atau 0,01, atau 5%, atau 0,05. Nah, jika peneliti menemukan alfa sebesar 5%, artinya peneliti menerima kemungkinan sebesar 5% untuk membuat keputusan yang salah. Banyak gitu. Jadi semakin kecil nilai alfa, maka semakin ketat standar pengujiannya. Namun konsekuensinya bukti yang dibutuhkan juga harus lebih kuat tentunya. Nah, ada dua jenis kesalahan utama ya. Dalam pengambil keputusan, peneliti berhadapan dengan dua risiko kesalahan, yaitu ada tipe 1 dan tipe 2. Kita lanjut ke tipe 1. Alfa, salah tuduh, menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 itu benar. Nah, ini tuh sering juga disebut sebagai salah tuduh ya tadi. Artinya peneliti menyimpulkan ada pengaruh nih, ada hubungan, atau ada perbedaan, padahal sebenarnya itu tidak ada, karang-karangan peneliti aja. Terus ada kesalahan tipe 2. Kita salah bebas, menerima hipotesis 0 padahal hipotesis 0 itu ada dua jenis kesalahan utama. Jadi artinya peneliti menyimpulkan tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan, padahal sebenarnya pengaruh tersebut itu ada. Jadi dalam pengujian hipotesis selalu ada kemungkinan ya terjadi kesalahan. Oleh karena itu peneliti itu menetapkan taraf kesalahan sebagai batas risiko agar keputusan yang diambil tetap dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Seorang auditor ingin menguji klaim dari manajer keuangan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu faktur adalah 20 menit. Auditor mengambil sampel 50 faktur dan menemukan rata-rata sampelnya adalah 22 menit dengan standar deviasi 5 menit. Nah, auditor menggunakan taraf kesalahan alfa sebesar 5%. Pertanyaannya, 1. Tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. 2. Apa arti taraf kesalahan 5% dalam kasus ini? Yang ketiga, jika hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa kita harus menolak hipotesis 0, apakah kesimpulan dari si auditor ini? Oke, kita langsung ke yang pertama, itu rumusan hipotesis. Nah, hipotesis 0 mu sama dengan 20 menit. Artinya rata-rata waktu proses faktur sama dengan 20 menit. Dan alternatifnya mu tidak sama dengan 20 menit. Artinya rata-rata waktu proses faktur itu tidak sama dengan 20 menit. Yang kedua, arti taraf kesalahan 5%. Nah, apa sih artinya? Jadi artinya auditor itu mengambil risiko sebesar 5% untuk salah menyimpulkan
bahwa proses faktur berubah, padahal sebenarnya masih tetap 20 menit. Ini kita menggunakan kesalahan tipe 1, yaitu menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 itu benar. Dengan kata lain, auditor memiliki tingkat kepercayaan 95% dalam mengambil keputusan. Kita ke pertanyaan ketiga, yaitu kesimpulan. Jika hipotesis 0 ditolak, maka auditor memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa klaim manajer keuangan itu tidak akurat. Rata-rata waktu proses faktur secara signifikan sudah berubah dan tidak lagi 20 menit. Nah, kesimpulannya, dari contoh soal ini kita dapat melihat bahwa pengujian hipotesis membantu mengambil keputusan untuk menilai apakah suatu klaim itu masih sesuai dengan data yang ditemukan atau tidak di lapangan. Jadi juga ada kurva uji hipotesis yang dapat kita lihat di sini yang di arsir itu dan sebelah kiri di sebelah kanan. Oke. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu dugaan atau pernyataan berdasarkan data sampel. Dalam menguji hipotesis, terdapat dua pernyataan utama, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Selain itu, pengujian hipotesis dapat dirumuskan dalam berbagai bentuk ya, yaitu ada hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif, sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Nah, keputusan dalam pengujian hipotesis dipengaruhi oleh taraf kesalahan serta kemungkinannya terjadi kesalahan. Ada tipe 1 dan tipe 2. Dengan memahami pengujian hipotesis, peneliti dapat mengambil keputusan secara lebih objektif, logis, dan berdasarkan data yang valid, sehingga hasil peneliti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.